Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Berjumpa kembali kita hari ini di dalam perenungan firman Tuhan di Bible Study CK7 Online. Kiranya kita hari ini bisa sama-sama diberkati melalui apa yang kita lakukan. Karena kita tahu bahwa pengenalan akan Tuhan tidak hanya dari apa yang kita dengar ketika kita mendengarkan khotbah, tetapi bagaimana kita bisa merenungkan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita yang akan menjadi rema. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari Yesaya 35, saudara-saudara. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik Tuhan. Kami bawa hati kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kau yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
terpuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Yesus Kau segalanya. Yesus Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Engkau Raja di Tuhan, Benar Tuhan, Kau Allah yang layak untuk kami tinggikan, kami sembah ya Tuhan, di sepanjang umur hidup kami. Kalau kami boleh Tuhan melihat kedahsyatan-Mu, apa yang Kau lakukan ya Tuhan, di dalam setiap firman-Mu. Dan kami tahu, sampai hari ini Tuhan, kuasa-Mu itu masih menyertai setiap kami. Kedahsyatan-Mu itu masih ada di dalam kehidupan setiap umat-Mu di muka bumi ini. Izinkan kami hari ini untuk sama-sama merenungkan betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Dan sampai hari ini kami boleh melihat pekerjaan tangan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kehidupan kami. Kami ingin mendengar bukan hanya dengan telinga kami, tetapi kami mau Tuhan tundukkan pikiran kami di dalam kebenaran firman-Mu. Dan lembutkan hati kami supaya segala sesuatu yang kami baca hari ini, yang kami dengarkan hari ini, bisa membawa sebuah rema di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, Bible Study hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, kita masuk di dalam Yesaya 35 dengan perikop
keselamatan bagi umat Tuhan. Kalau kemarin kita berbicara tentang Yesaya 34. Yesaya 34 dan 35 ini merupakan dua pasal yang bertolak belakang. 34 menyatakan tentang hukuman, sedangkan 35 tentang keselamatan. Nah, ini sebagai hubungan sebab dan akibat atas terjadinya segala sesuatu pada waktu itu. Bagaimana ketika penghukuman karena murka Tuhan dengan segala serentetan ayat-ayat yang menyertai sebelumnya. Kalau saudara-saudara baca dari ayat 28 sampai 33, Anda perhatikan, pasti dimulai dengan kata celakalah. Yang artinya apa? Tentang sebuah peringatan, saudara-saudara. Peringatan tentang suatu hal yang nantinya akan berakibat fatal. Jadi Yesaya hari itu sedang memperingatkan umat Israel, bangsa Yehuda, tentang segala sesuatu yang Tuhan hendak nyatakan. Peringatan ini buat siapa? Buat orang-orang yang memberontak pada masa itu. Buat para musuh-musuh dari bangsa Israel. Sebagai peringatan bahwa hati-hati, penghukuman Tuhan akan segera datang. Dan setiap orang yang tertimpa oleh penghukuman Tuhan itu pasti celaka. Tetapi ketika kita beranjak di ayat yang ke-35, ini berbeda sekali saudara-saudara. Karena di ayat yang ke-35 ini membahas bagaimana orang-orang Yehuda yang tetap bertahan dalam hidup benar. Mereka akan menerima keselamatan. Sebuah penghiburan dan kekuatan yang luar biasa. Dinyatakan bahwa di ayat ini nanti ketika mereka akan kembali ke tanah pembuangan, di mana di tempat seharusnya mereka ada, itu akan ada sorak-sorai, akan ada pemulihan buat setiap kehidupan mereka. Mari kita baca di ayat yang pertama. Dikatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Kalau kita baca dari ayat yang pertama dan yang kedua, ini merupakan sebuah pembukaan di mana banyak kalimat-kalimat puitis yang dinyatakan oleh Yesaya untuk membuka perikop yang ke-35 ini. Dikatakan di mana ada sebuah tempat yang mungkin saat itu mereka merasa nggak nyaman di sana. Dikatakan ada padang gurun, padang kering, padang belantara, tapi diiringi dengan kata yang bertolak belakang, yaitu bersorak-sorai. Ada yang berbunga. Kemudian dikatakan bunga mawar yang mewakili keindahan yang akan terjadi pada masa itu. Nah, bagaimana keadaan mereka ketika mereka ada di tempat pembuangan? Tapi ada sukacita yang luar biasa yang akan mereka rasakan ketika mereka masuk kembali ke tempat di mana Tuhan itu ada, yaitu di Sion. Nah, nanti saudara-saudara akan baca juga di ayat yang ke-10 bahwa tempat yang nanti akan dinyatakan sebagai tempat yang penuh dengan sukacita adalah tempat di mana Tuhan itu ada, yaitu di Sion. Nah, kemudian di ayat ini juga disebutkan nama tempat 3 favorit dalam kitab Yesaya, yaitu Libanon, kemudian Karmel, dan Saron, saudara-saudara. Kalau kita baca dari literatur atau referensi, Libanon itu berbicara tentang sebuah hutan yang lebat yang ada di daerah Kanaan, saudara-saudara. Di mana di sana itu terdapat padang rumput yang luas, hijau dan subur. Dan di sana itu banyak ditumbuhi oleh berbagai pepohonan yang besar. Itu dikatakan hutan Libanon. Nah, sedangkan Karmel ini adalah sebuah pegunungan. Tempat favorit yang dikatakan di kitab Yesaya yang letaknya dekat di Laut Tengah. Tempat apa pegunungan Karmel ini? Di sana ada sebuah tanah pertanian yang subur, yang indah, yang ditanami dan kemudian menghasilkan buah. Dan satu lagi, Lembah Saron. Lembah Saron ini adalah sebuah taman yang berada di sepanjang pantai, di mana di dalam Lembah Saron ini ditumbuhi mawar-mawar yang cantik. Nah, di ayat yang kedua dikatakan bahwa mereka yang terlepas dari masa
kesesakan itu, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Siapa mereka ini yang dikatakan di ayat ini? Mereka adalah orang-orang Yehuda yang tetap bertahan dengan hidup di dalam kebenaran ketika mereka sekalipun berada di masa pembuangan, di mana di antara mereka ini sebenarnya banyak orang-orang yang putus asa, frustasi, karena ada beberapa di antara mereka yang mati di dalam pertempuran. Tetapi dikatakan buat kamu yang bertahan pada masa kesesakan ini, kamu akan memperoleh keselamatan dan kemenangan. Selanjutnya kita baca di ayat yang ketiga. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sebuah penghiburan dari Tuhan. Disampaikan keadaan orang-orang pada saat itu. Mungkin mereka sedang berada di dalam keletihan, lemah lesu. Lutut mereka goyah dengan segala penderitaan yang terjadi. Dan kemudian hati mereka menjadi tawar. Dikatakan bahwa janji Tuhan bahwa mereka akan mendapatkan penghiburan. Untuk itu mereka harus kuat. Mereka harus berani. Tidak boleh putus di dalam pengharapan. Ini yang dikatakan oleh Nabi Yesaya buat orang-orang yang seolah-olah sudah kehilangan pengharapan. Jangan pernah putus pengharapan. Karena ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka di waktunya Tuhan, Dia akan melakukan bagiannya untuk membebaskan kita. Mengapa hal ini disampaikan? Karena saudara-saudara, setiap manusia yang berada di dalam kesesakan, di dalam persoalan, selalu sering merasa ragu, khawatir tentang apa yang akan terjadi, bagaimana nanti endingnya. Tetapi di sini dikatakan melalui ayat firman Tuhan ini, Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang akan menepati di waktu yang tepat. Untuk itu seberapapun mungkin kita hari ini ada di dalam kesesakan. Sama seperti keadaan bangsa Israel waktu itu. Mereka ada di dalam penderitaan, di dalam tekanan. Tapi mereka percaya dengan orang-orang yang ditaruh Tuhan untuk bisa menjadi perantara di dalam kehidupan mereka. Nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan waktu itu yang mendorong mereka, menasehati mereka untuk tetap bertahan. Karena waktunya Tuhan akan segera tiba. Di ayat yang kelima dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan. Dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun. Dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disediakan, yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Saudara-saudara, ini berbicara tentang pembaharuan yang akan Tuhan lakukan. Di mana ketika itu mereka mengalami penderitaan secara fisik di tempat yang membuat mereka tidak nyaman. Tapi janji Tuhan, hal itu semua akan diputarbalikkan. Karena apa? Tuhan akan pulihkan. Akan ada kesempatan untuk mereka merasakan pemulihan sekalipun mereka hidup di dalam ketidakberdayaan. Dan kalau saudara-saudara lihat, akan ada hal-hal yang ajaib yang akan mereka terima. Apa saja itu? Dikatakan mata air di padang gurun. Kalau kita tahu padang gurun itu kering, saudara-saudara. Tapi di situ akan muncul mata air. Di padang belantara akan muncul sungai-sungai yang mengalir. Yang menjadi arti adalah mereka tidak akan mengalami kekeringan lagi. Mereka tidak akan kekurangan lagi. Dan juga disebutkan ada unsur-unsur bumi di ayat yang ke-7. Yaitu tanah dan air. Yang menyatakan bahwa
akan ada sebuah kehidupan yang baru. Tanah yang kersang akan menjadi sumber air. Sebuah kelimpahan akan terjadi. Di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan akan membuat jalan raya yang disebut jalan kudus. Artinya apa? Jalan yang khusus dibuat oleh Tuhan untuk orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang mau hidup benar dan takut akan Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, ini bukan berbicara kepada orang yang banyak, tetapi orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, yang memang mereka mau bertahan di dalam keadaan mereka dan tetap melakukan apa yang benar di dalam Tuhan. Tetapi diingatkan di ayat berikutnya, hal itu tidak akan berlaku untuk orang-orang yang tidak tahir, yaitu orang-orang yang berdosa. Mereka yang gak mau taat sama Tuhan. Mereka yang gak mau diarahkan dengan benar oleh Tuhan. Ataupun orang-orang pandir. Orang-orang pandir ini adalah orang-orang yang bodoh. Di mana dikatakan mereka bahkan tidak akan mengembara di atasnya. Mereka akan berjalan tanpa arah dan tujuan. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita mesti tahu bahwa segala sesuatu yang mungkin hari ini mustahil untuk Tuhan pulihkan. Tapi ayat firman Tuhan ini menyatakan Tuhan mampu kok membuat segala sesuatu yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kita baca lagi di ayat yang ke-9. Di situ tidak akan ada singa katanya. Binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Jadi di sini dikatakan bahwa jalan yang akan dibuat oleh Tuhan itu aman saudara-saudara untuk mereka. Karena selama dalam masa pembuangan, mereka ini hidupnya gak tenang saudara-saudara. Karena banyak peperangan, banyak tekanan, mereka mengalami kelaparan, penindasan. Tapi janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuat jalan yang nantinya aman untuk mereka lewati. Gak ada binatang buas atau orang-orang jahat. Seperti ketika kalau kita perhatikan, Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di mana mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri perbuatan ajaib Tuhan ketika membelah Laut Merah pada waktu itu. Hal yang mustahil, tetapi mereka berjalan dengan aman di dasar laut sehingga terhindar dari musuh mereka. Hal janji seperti ini yang akan Tuhan nyatakan. Sebuah jalanan yang aman yang akan mereka lewati. Seberapapun sulit hari-hari ini kita hadapi, Tuhan mampu membuat jalan itu. Sehingga dikatakan mereka di ayat yang ke-10 akan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sion ini mewakili kerajaan Allah yang diartikan sebagai tempat kediaman Tuhan. Di mana di sana akan ada sukacita. Karena di sana akan ada yang namanya pemulihan yang akan Tuhan adakan. Dan di sana tidak didapati penderitaan, kedukaan, atau masa-masa kelam lagi. Nah, kita belajar banyak saudara-saudara dari pasal 35 ini. Bagaimana kalau kita simpulkan, Yesaya sedang menguatkan hati bangsa Israel waktu itu. Dia menyampaikan, ada janji Tuhan loh buat setiap umat yang mau bertahan. Mungkin hari ini kita dalam kesesakan, dalam penderitaan, atau kehidupan yang mungkin seolah-olah gak ada pengharapan. Mungkin itu terjadi karena dosa di masa lalu. Atau bisa jadi juga karena kita sedang diuji oleh Tuhan. Supaya kita didapati muncul sebagai emas murni di hadapannya. Saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan menyediakan waktu yang tepat untuk pemulihan di dalam kehidupan kita. Keselamatan yang daripada Tuhan itu akan memulihkan keadaan kita. Karena itu janji Tuhan. Tuhan pernah banyak sekali melakukan di dalam firman Tuhan. Bahwa janjinya adalah iya dan amin. Setelah melewati masa-masa sukar,
masa-masa di dalam pembuangan, masa-masa di dalam kesesakan, Tuhan berjanji akan ada penghiburan, akan ada pemulihan. Tapi ingat saudara-saudara, sampai di titik itu, sampai di waktu itu, kita harus didapati oleh Tuhan tetap berdiri teguh menjaga kehidupan kita dengan tidak bercacat celah. Sepanjang kehidupan kita harus hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Dan sebuah pengharapan yang baru ini Tuhan sediakan juga untuk bangsa Israel yang waktu itu cuma sisa sebagian kecil. Mereka yang masih tersisa di sana. Dan juga buat kita saat ini. Mungkin kita melihat bahwa hari-hari ini keadaan kita semakin tertekan, semakin tertindas. Nah, seperti orang yang ada di dunia ini. Walaupun cuma sebagian kecil orang-orang yang memang masih hidup benar dan takut akan Tuhan. Percayalah bahwa saatnya akan tiba. Tuhan akan mengadakan pembebasan. Tuhan akan mengadakan pembaharuan. Dan Tuhan janjikan akan ada keselamatan dalam sukacita yang abadi yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika saya membaca ayat-ayat ini saya sangat diberkati. Ketika kita merenungkannya setiap ayat demi ayat, kita jadi tahu bahwa iya ya, segala sesuatu yang dinubuatkan oleh Tuhan, yang ada di dalam firman Tuhan, itu digenapi oleh Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan, bahkan sampai hari ini, pemeliharaan Tuhan itu ada. Tuhan menghibur kita, Tuhan memberikan janjinya, dan Tuhan yang akan menggenapinya. Untuk itu saudara-saudara, mari kita lebih lagi mendekatkan hidup kita kepada Tuhan dan kita percaya bahwa akan ada keselamatan untuk setiap kita yang hidup benar di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Jika hari ini kami membaca bagaimana keselamatan itu akan Kau nyatakan bagi orang-orang yang hanya menaruh pengharapannya di dalam Engkau. Hari ini kami mau Tuhan menaruh setiap pengharapan kami di dalam Engkau ya Bapa. Apapun yang kami alami, kami percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kami Tuhan berjalan di dalam masa-masa kelam, Engkau yang menuntun dan membimbing kami. Ketika hati kami Tuhan mulai tawar hati, Engkau yang mulai ya Tuhan menjamah hati kami. Dan membebaskan kami dari segala ikatan-ikatan, tekanan-tekanan. Sehingga hati kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Sambil mengharapkan pengharapan-pengharapan baru. Kami tahu Tuhan, ini waktu-Mu untuk bekerja di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk lebih peka lagi dalam mendengar setiap perkataan-Mu. Dan izinkan kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara, sampai berjumpa di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.